Selamat siang, perkenalkan saya Berliana Puspitasari. Dengan Ibu siapa? Neti. Baik Bu Neti, terima kasih. Sebelumnya saya meminta waktunya sebentar untuk sedikit memberikan informasi mengenai resistensi antibiotik. Nah, apakah Ibu sebelumnya pernah mengkonsumsi obat antibiotik dan jika pernah, obat apa itu? Pernah, amoxicillin sama cefadroxil. Nah, benar sekali ya Ibu, jadi amoxicillin dan cefadroxil itu termasuk ke dalam obat antibiotik. Nah, antibiotik sendiri adalah obat yang diciptakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi dari bakteri. Nah, untuk resistensi antibiotik sendiri adalah kondisi saat bakteri itu tidak dapat dibunuh oleh antibiotik atau bakterinya kebal terhadap antibiotik. Nah, resistensi antibiotik ini dapat dicurigai ketika terdapat pasien yang mendapatkan antibiotik sesuai dengan jenis infeksinya, tetapi tidak menunjukkan perbaikan seperti itu. Nah, penyebab dari resistensi antibiotik ini adalah penggunaan antibiotik yang sembarangan ataupun salah ya Bu. Jadi resistensi antibiotik itu terjadi seperti ini. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi antibiotik, maka obat tersebut seharusnya akan membunuh bakteri yang sensitif terhadap antibiotiknya. Namun, karena penggunaan antibiotik yang salah tadi, bakterinya itu malah resisten terhadap antibiotik tersebut. Yang bakterinya seharusnya mati, tetapi malahan bebas berkembang biak seperti itu. Akibatnya, lama-kelamaan kebiasaan pemakaian antibiotik itu akan berperan pada penambahan jumlah bakteri yang resisten ataupun kebal. Nah, bakteri yang seharusnya mati tadi itu justru malah bertambah banyak seperti itu Bu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Terus bagaimana cara pengobatan dan pencegahan agar tidak terjadi resistensi terhadap antibiotik? Nah, baik. Untuk resistensi antibiotik ini sebenarnya tidak dapat disembuhkan ya Bu. Oleh sebab itu tidak ada obat-obatan yang dapat diberikan untuk mengatasinya. Tetapi apabila ada yang terkena penyakit yang bakterinya itu sudah resisten ataupun kebal terhadap antibiotik tertentu, itu akan dilakukan usaha dengan menggunakan antibiotik yang lainnya untuk membunuh bakteri dari penyakit tersebut, seperti itu. Nah, untuk pencegahannya itu karena antibiotik seharusnya diberikan sesuai dengan diagnosa dokter, jadi konsumsilah antibiotik sesuai dengan instruksi dokter. Kemudian konsumsilah antibiotik sesuai dengan dosis yang dianjurkan sampai habis, seperti itu. Kemudian jangan paksa dokter memberikan antibiotik, seperti itu. Jadi semisal kemarin Pak saya mempan dengan antibiotik ini gitu, saya mau ini aja, jangan seperti itu. Nah, kemudian juga jagalah pola kebersihan dari diri sendiri dan obat tersebut, seperti itu ya Bu. Selamat pagi Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Rama Pratama. Ini dengan Bapak siapa ya? Saya Bapak Rafli. Bapak Rafli. Sebelumnya apakah Bapak tahu tentang pengertian antibiotik ya Pak? Kalau antibiotik sih pada umumnya yang saya tahu cuma untuk sebatas membersihkan luka-luka aja. Membersihkan luka. Lalu apakah Bapak pernah meminum antibiotik ya? Pernah. Karena kan memang sering luka-luka gitu, apa segala macam. Antibiotik apa aja Pak? Amoxicillin sih. Amoxicillin. Baik, apa Bapak juga mengetahui tentang resistensi antibiotik? Antibiotik saya tahu, tapi kalau untuk resistensi itu sebenarnya jauh dari pengetahuan saya. Jadi resistensi antibiotik itu keadaan bakteri di dalam tubuh tidak dapat mati dengan antibiotik dan antibiotik tidak dapat berpengaruh oleh bakteri yang ada. Jadi izinkan saya Pak untuk menjelaskan perihal antibiotik lebih dalam lagi. Jadi resistensi antibiotik itu diperlukan banyak data dan harus dilakukan oleh dokter Pak untuk mengetahui gejalanya, diagnosanya, dan ketidakmampuan antibiotik sembuhnya semakin lama meskipun antibiotik sudah habis pada kasus lainnya. Dan resistensi ini tidak dapat disembuhkan juga sehingga pengguna antibiotik harus berhati-hati apabila ada keluhan baru. Jadi oleh karena itu pencegahan yang harus kita lakukan yang pertama mengkonsumsi antibiotik sesuai dengan resep dokter. Jadi tidak boleh meresepkan sendiri antibiotik tersebut. Kedua, tanyakan pada tenaga kesehatan atau seputar antibiotik yang dapat Anda dapat. Lalu jangan lupa juga minum obat pada waktunya. Jangan mengkonsumsi antibiotik untuk penyakit yang disebabkan penyakit baru dan jangan memaksa dokter untuk meresepkan antibiotik yang telah Anda gunakan. Terima kasih Pak. Apakah Bapak ada pertanyaan lagi ya Pak? Oke, sebenarnya ada sih. Ini pertanyaannya kalau semisal nih saya kan makainya
amoxicillin. Kalau misalnya saya pakai 2 jenis pada saat itu 2 jenis obat, apakah akan terjadi resistensi antibiotik atau seperti apa? Oh, baik Pak. Jadi meminum 2 jenis obat antibiotik itu diperbolehkan, tetapi hanya waktu tertentu, misalkan pasca operasi atau faktor interaksi obat termasuk faktor yang dipertimbangkan oleh dokter, serta memberikan obat secara bersamaan. Contoh, amoxicillin digunakan bersamaan dengan thiamphenicol. Oke. Maka itu akan menyebabkan interaksi minor dan merupakan efektivitas dari amoxicillin. Seperti itu Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Maaf Mbak, perkenalkan saya Nafal Umar. Ini dengan Mbak siapa ya? Ya, saya dengan Mbak Fatma. Sebelumnya Mbak, apa Mbak tahu mengenai antibiotik? Tidak Apa Mbak pernah memakai obat antibiotik? pernah. Ya, jadi antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi atau mencegah infeksi bakteri. Apa Mbak tahu mengenai resistensi antibiotik? Tidak. Resistensi antibiotik adalah keadaan di mana bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu tidak mati dengan adanya antibiotik, atau antibiotik itu tidak berpengaruh terhadap bakteri yang ada. Izinkan saya Mbak untuk menjelaskan lebih dalam lagi terkait resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik sendiri itu disebabkan karena bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu sudah berkembang, dan misalnya penggunaan antibiotik yang menyebabkan bakteri itu lebih kebal. Untuk diagnosa sendiri itu sebenarnya membutuhkan banyak data dan harus dilakukan oleh dokter. Dan untuk gejalanya itu ketidakmampuan antibiotik tertentu untuk membunuh bakteri penyebab penyakit yang menyebabkan kesembuhan kita itu semakin lama yang waktu dibutuhkannya, walaupun antibiotik yang kita konsumsi itu sudah habis. Nah, untuk kasus lainnya resistensi antibiotik sendiri itu tidak dapat disembuhkan, sehingga penggunaan antibiotik perlu diganti dengan yang baru apabila ada keluhan lain. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu bisa dilakukan dengan mengonsumsi antibiotik sesuai instruksi dokter, membuang sisa-sisa obat dan tidak mengonsumsinya tanpa konsultasi ke dokter, tanyakan kepada tenaga kesehatan terkait antibiotik yang mendapatkan. Kemudian, jangan sampai lupa untuk mengonsumsi obat pada waktunya. Jangan mengonsumsi antibiotik yang diresepkan oleh orang lain. Jangan menggunakan antibiotik untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus, dan jangan memaksa dokter untuk meresepkan antibiotik tiba-tiba. Baik, setelah yang saya jelaskan mengenai resistensi antibiotik, apa Mbak ada pertanyaan? Ada. Bagaimana jika kita terkena penyakit dan memerlukan antibiotik yang sama, apakah masih efektif? Ya, apabila kita terkena penyakit yang sama dan itu sering terjadi dan perlu antibiotik yang sama pula, terkadang menyebabkan kekebalan terhadap bakterinya. Nah, untuk itu kita perlu mengganti kepada antibiotik yang memiliki fungsi yang sama dan tetapi memiliki kirat yang lebih tinggi. Nah, jangan lupakan juga sesuai dengan resep dokter. Seperti itu Mbak. Apa ada yang lain? Tidak. Ya. Untuk itu terima kasih ya Mbak. Untuk waktu yang Mbak luangkan kepada saya juga mohon pamit. Semoga kesehatan dikaruniakan kepada Mbak untuk sehat selalu. Ya, saya mohon pamit. Terima kasih Mbak. Kalau boleh tahu antibiotik apa dan untuk siapa? Antibiotik amoxicillin untuk saya sendiri. Oke, boleh minta waktunya sebentar ya untuk menjelaskan sedikit tentang antibiotik. Mungkin Adi udah tahu antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi infeksi bakteri. Nah, jika ada penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran dokter, maka akan menyebabkan terjadinya resistensi bakteri. Nah, tahu nggak tentang resistensi bakteri apa itu? Tahu, kalau nggak salah itu bakteri yang kebal terhadap antibiotik ya? Ya, betul banget. Jadi, resistensi antibiotik itu merupakan bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang diminum. Nah, resistensi antibiotik itu dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama itu terjadi karena proses natural. Biasanya itu karena perubahan atau mutasi genetik dari bakteri itu sendiri. Lalu yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, karena meminum antibiotik di luar anjuran dokter, seperti tidak sesuai dengan resepnya, terlalu lama. Nah, itu dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik. Nah, resistensi antibiotik dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama itu konsumsi antibiotik sesuai dengan instruksi dokter. Lalu, jika mendapat suatu antibiotik, tanyakan pada tenaga kesehatan tentang antibiotik yang adik dapat ya.
Lalu jangan paksa dokter untuk meresepkan antibiotik untuk adik. Lalu jangan mengkonsumsi antibiotik yang diresepkan untuk orang lain. Nah, ada pertanyaan? Kalau misalnya minum antibiotik gak dihabisin itu boleh gak ya? Boleh, tapi boleh tidak dihabiskan jika antibiotik yang diminum menyebabkan efek samping seperti alergi. Nah, itu dapat dihentikan. Tapi jika antibiotik yang diminum tidak menyebabkan efek samping, maka antibiotik harus dihabiskan, gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, saya di sini sedikit akan memberikan sebuah edukasi kepada teman-teman terkait penyakit yang beredar sekarang ini, yaitu resistensi antibiotik. Oke, mungkin sebelumnya kita perlu ketahui bahwasanya antibiotik itu sudah merupakan salah satu obat yang biasa kita gunakan untuk membunuh atau mencegah infeksi dari suatu bakteri. Nah, sementara untuk resistensi antibiotik, nah itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh bakteri. Ketika misalnya diberikan oleh obat antibiotik, maka dia akan berusaha agar dia tidak terbunuh. Nah, kemudian apa penyebab sehingga bakteri itu dia mampu beresistensi? Nah, salah satunya yaitu perlu kita ketahui juga bahwasanya ketika obat antibiotik itu diberikan kepada kita, ada salah satu sifat bakteri itu dia tidak mampu dibunuh oleh obat tersebut. Akhirnya bakteri tadi itu dia mengalami yang namanya mutasi genetik. Nah, sehingga dia akan berkembang dan terus berkembang. Nah, kemudian apa gejala yang bisa kita ketahui dari resistensi antibiotik ini? Nah, ketika misalnya obat kita telah selesai kita minum, akan tetapi rasa sakit yang kita alami itu belum sembuh, maka itu salah satu bagian dari gejala resistensi antibiotik ini. Nah, yang bahayanya itu ketika kita mengalami resistensi antibiotik ini, dia maka akan sulit untuk disembuhkan karena sifat dari bakteri tadi yang terus berkembang. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan terkait resistensi antibiotik tadi. Nah, mungkin silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan. Begini, ada yang cuma tanyakan itu apa kita bisa mendiagnosa diri kita sendiri bahwasanya kita terkena resistensi antibiotik. Oke, baik, mungkin pertanyaan yang cukup baik ya. Apakah kemudian kita boleh mendiagnosa diri kita bahwasanya kita terkena resistensi antibiotik? Nah, mungkin bagusnya itu seperti ini teman-teman. Nah, ketika misalnya seperti apa yang telah saya jelaskan tadi, obat telah kita selesai minum, akan tetapi rasa sakit yang kita alami itu masih kita terima. Nah, apakah kemudian boleh kita mendiagnosa diri kita? Nah, itu disarankan agar lebih bagusnya itu kita langsung saja konsultasi ke dokter yang berpihak. Nah, mungkin itu untuk jawabannya. Saya kira cukup ya untuk penjelasan mengenai resistensi antibiotik. Nah, atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nadia Erika, dengan Ibu siapa? Siang, saya dengan Ibu Melin. Baik, Ibu Melin, apakah Ibu Melin sudah tahu apa itu antibiotik? Nggak tahu deh. Apakah Ibu Melin pernah mengkonsumsi antibiotik? Oh iya, udah pernah. Antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk mencegah atau mengatasi infeksi bakteri. Apakah Ibu tahu apa itu resistensi antibiotik? Nggak tahu. Resistensi antibiotik itu adalah keadaan di mana bakteri sudah tidak dapat mati dengan antibiotik, atau antibiotik tersebut tidak berpengaruh lagi untuk membunuh bakteri tersebut. Izinkan saya untuk menjelaskan lebih dalam lagi tentang resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik itu disebabkan oleh bakteri yang telah berkembang dan keseringan penggunaan antibiotik, sehingga bakteri tersebut menjadi kebal. Untuk diagnosanya, diperlukan banyak data dan harus dengan konsultasi dokter. Untuk gejalanya, ketidakmampuan antibiotik tertentu untuk membunuh bakteri tersebut, penyebab penyakit. Jadi nanti menyebabkan penyembuhan penyakit tersebut menjadi lebih lama meskipun antibiotik tersebut sudah habis. Pada kasus lainnya, resistensi antibiotik ini tidak dapat disembuhkan, sehingga penggunaan antibiotik harus diganti yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Setelah itu,
Penggunaan antibiotik itu harus berdasarkan dengan konsultasi dokter, dan pencegahannya harus kita lakukan dengan konsumsi antibiotik sesuai dengan instruksi dokter. Kemudian buang semua obat-obatan tersisa dan jangan menggunakannya tanpa instruksi dari dokter. Tanyakanlah kepada tenaga kesehatan seputar antibiotik yang Anda dapatkan. Setelah itu, jangan sampai lupa minum obat tepat waktu dan sesuai dosisnya. Jangan paksa dokter untuk meresepkan antibiotik untuk Anda. Kemudian jangan mengkonsumsi antibiotik untuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan yang terakhir adalah jangan mengkonsumsi antibiotik yang disarankan oleh orang lain. Dari sana apakah ada pertanyaan, Bu? Resistensi itu dapat diturunkan atau ditularkan nggak? Baik, resistensi antibiotik itu tidak dapat diturunkan ataupun ditularkan ya, Bu, karena penyebabnya adalah penggunaan antibiotik yang kurang tepat. Jadi tidak dapat ditularkan ataupun diturunkan. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas deh. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu.